Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di tema 4 tentang globalisasi. Masih di subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan masuk ke materi kedua. Di materi kedua ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Materinya tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan, sosial budaya khususnya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari itu ada kompetensi dasarnya, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama. Materi pokoknya ada 2, menemukan contoh kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang kebudayaan, sosial budaya, dan tujuan pembelajarannya silahkan dibaca. Oke, lanjut. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya, dari satu negara kemudian masuk ke ruang lingkup dunia, itu disebut dengan globalisasi. Nah, menurut Wikipedia Indonesia, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi atau pertukaran internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lain. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Nah, itu menurut Wikipedia Indonesia. Menurut para ahli atau tokoh, globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Nah, dapat kita simpulkan, apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah proses pertukaran pikiran atau ide atau produk yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, terutama kemajuan teknologi. Oke, dapat dipahami ya. Nah, pertukarannya secara apa? Pertukarannya bukan hanya secara individu ke individu, tapi pertukarannya mendunia. Misalnya kita mempelajari kebudayaan orang Jepang mempelajari kebudayaan kita. Ini adalah pertukaran informasi, pertukaran ide, pertukaran gagasan antara negara. Ini adalah globalisasi. Ada juga pertukaran barang, ini juga globalisasi melalui perdagangan, globalisasi. Atau pertukaran ilmu pengetahuan, ini juga termasuk globalisasi antar negara. Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan barang-barang yang ada di rumah kita saat ini. Silakan diperhatikan barang-barang yang di sekitar kita saat ini. Oke, kita lihat. Di rumah kita mungkin ada komputer, ada jam tangan, ada lampu, handphone, motor, ada juga mobil ya. Nah, barang-barang ini, pertanyaannya, dari mana barang-barang ini berasal? Oke, dari mana kira-kira? Oke, apakah semua dari Indonesia? Tidak. Ternyata kita perhatikan peta dunia. Ternyata barang-barang yang sering kita temui itu ada di berbagai produsen atau pembuatnya ada di belahan-belahan dunia lain. Contohnya otomotif yang paling menguasai itu Jepang. Banyak sekali motor dan mobil itu berasal dari
Jepang. Kemudian susu, ternyata susu itu dari Selandia Baru. Yang mempunyai hak atas susu itu Selandia Baru. Kemudian Indonesia itu batik, karpet itu biasanya dari Turki. Kemudian jam tangan itu Swiss dan lain sebagainya. Nah, sekarang banyak lagi, misalnya produk-produk yang elektronik itu saat ini kebanyakan berasal dari Tiongkok ya. Kita kenal dengan Cina. Dulu namanya RRC, Negara Republik Rakyat Cina. Sekarang berubah jadi RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Oke. Nah, di sini ada produk nih, nama produk, asal negara. Oke, silakan tuliskan tuliskan nama-nama produknya. Tadi kan sudah Bapak kasih bocoran tuh. Di halaman 1 itu ada beberapa ya produk. Nah, silahkan dicari selain itu ya, ditulis negara asalnya. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kebudayaan? Bagaimana peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam era globalisasi saat ini? Oke, perhatikan, coba dibuka halaman 3 dan 4. Halaman 3 dan 4. Nah, itu adalah pada gambar itu, saat itu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Nah, pada saat itu adalah menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, beberapa tahun yang lalu itu ya. Di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri dari luar negeri. Nah, tampak di sana Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, paninjau dan tamu dari berbagai negara lainnya. Nah, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan. Ini salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat luar negeri atau ke masyarakat internasional dalam rangka globalisasi, di era globalisasi. Kemudian juga dikenalkan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional dari Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Tahu Saung Mang Ujo yang di Cahem? Nah, itu di Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah, pada saat itu tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's me for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Dalam sebuah malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia untuk kebudayaan. Nah, lalu itu adalah salah satu ciri bagaimana cara mempromosikan kebudayaan yang kita miliki ke kancah dunia internasional. Ini adalah cara mempromosikan dalam era globalisasi. Nah,
Coba dibuka halaman 4, Oke, di halaman 4 itu ada latihan soal. Oke, kita kerjakan. Ini pertanyaannya bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ini tolong disalin ya di halaman 4. Di pause dulu dan dicatat, disalin. Oke, nanti Bapak periksa ya. Enakan tinggal nyalin aja. Oke, lanjut. Nah, bentuk kerjasama sosial Indonesia, ternyata Indonesia sangat berperan penting dalam di Asia Tenggara ya, atau di negara-negara ASEAN dalam sosial budaya. Contohnya, bentuk kerjasama Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Nah, pada tanggal 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017 lalu, Indonesia mengirimkan bantuan sosial kepada Myanmar. Oke, berupa uang 1 US dollar dan penempatan tenaga kesehatan dan membangun sekolah. Ini bentuk sosial yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara di ASEAN. Contoh yang lain, Indonesia sangat berperan. Yang kedua, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haina di Filipina. Bantuan itu berbentuk berupa 75 ton logistik, terdiri dari makanan, kemudian selimut dan lainnya, dan uang tunai sebesar 1 US dollar. Ini bantuan yang diberikan Indonesia kepada negara-negara ASEAN yang terkena dampak konflik atau terkena bencana alam. Nah, di bidang kebudayaan, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Contoh yang pertama, mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan kebudayaan Indonesia di berbagai negara di dunia. Yang kedua, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Yang ketiga adalah menyelenggarakan festival dan pekan film. Dan yang keempat adalah mengadakan festival seni. Masih banyak sekali kebudayaan atau event-event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Indonesia, atau Indonesia ikut serta dalam event atau kegiatan-kegiatan itu. Nah, contoh lagi dalam hal kebudayaan, Indonesia menjadi tuan rumah dan pesta SEA Games, mengadakan pertukaran pelajar. Ini adalah bentuk apresiasi Indonesia terhadap budaya. Nah, Indonesia juga aktif dalam kegiatan SEA Games dan sudah beberapa kali menjadi tuan rumah dari kegiatan keolahragaan tersebut. Nah, pertukaran pelajar pada awal tahun 2016 di UGM misalnya mengadakan seminar kebahasaan bahasa utama komunitas untuk kawasan ASEAN untuk menanggapi peresmian MEA. Nah, para hadirin yang datang tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga berasal dari Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk apresiasi atau bentuk turut serta Indonesia dalam bidang kebudayaan. Oke, next. Nah, silahkan dibuka halaman 37. Oke, buka dulu 37. Nah, isinya itu adalah batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Silahkan kalian baca isinya apa, kemudian nanti Bapak akan berikan pertanyaan menggunakan Google Form. Di deskripsi nanti Bapak akan tuliskan, atau Bapak akan sertakan link untuk Google Form-nya ya. Ingat, Google Form ini, pertanyaan-pertanyaan dari Google Form ini akan menjadi absensi kehadiran. Jadi Bapak akan Bapak akan melihat siapa yang hadir ini dari Google Form, siapa yang mengerjakan Google Form
siapa yang tidak mengerjakan. Oke, paham ya? Ingat halaman 39 dan 40 silakan dibaca dulu dan dikerjakan. Nah, kemudian juga kerjakan di buku tematik, kemudian difoto. Ini halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya di halaman 41. Di halaman 41 silahkan dikerjakan kerjasama dalam kebudayaan. Apa saja yang kerjasama di bidang kebudayaan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN apa saja, kemudian manfaatnya bagi Indonesia apa. Kerjakan di buku tematik, kemudian difoto dan dikirim ke Bapak. Paling lambat Bapak tunggu sampai besok jam 7. Ingat jam 7. Ada waktu lebih dari 4 jam untuk mengerjakan 3 soal ini ya. 6 soal berarti. 6 soal. Oke. Sangat amat bisa. Keterlaluan bagi yang tidak mengumpulkan ya. Oke. Waktu kalian sangat banyak ya. Oke, next. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini tentang ASEAN, kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, negara-negara ASEAN. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Menjadi pengetahuan baru, atau jangan puas dengan apa yang Bapak sampaikan, selalu cari pengetahuan baru dan share atau berbagi dengan sesama teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.